Ada dua pengertian dalam kata ilmu hikmah, Kang. Hikmah yang sehubungan dengan pengobatan atau kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya yang sifatnya urusan duniawi. Juga ada pengertian lain terkait kepekaan seseorang terhadap apapun yang terjadi lah ya, baik terjadi atas dirinya atau orang lain dan alam semesta ini. Itu pekat di sini itu yakni mampu mengambil pelajarannya. Contoh, kita dikabarkan tetangga kita meninggal, padahal orang yang dimaksud semalam nongkrong bareng kita itu loh. Nah, kita petik pelajarannya, yakni iya ya, kalau umur manusia itu nggak ada yang tahu. Toh kalau ajal tiba, ya semua nggak ada yang bisa menghalanginya itu loh. Nah, dengan kita tahu konteks yang seperti itu tuh kita disebut pandai dalam mengambil hikmah, Kak. Dan apapun itu konteksnya. Namun ya bukan sekedar tahu-tahu saja lah ya. Itu malah belum yang dikatakan jangkep kita ya tahu. Sebelum di situ ada pengamalannya. Nah, terus gimana ya kan pengamalannya? Ya tadi, Kang. Dengan kita nggak tahu umur kita lah ya. Ya kita gunakanlah waktu kita sebaik mungkin. Waspada dalam menjalani aktivitas di luar ibadah. Contoh aktivitas di luar ibadah, ya berarti kegiatan yang nggak ada hubungannya dengan ibadah, Kak. Atau karena tidak bisa lah ya dirinya mensiasati suatu hal toh agar menjadi nilai ibadah itu. Lah ya, dugem, ya kan, begadang, nggak jelas, nonton orkes. Itu kan kalau orang tidak mensiasatinya, yaitu akan bernilai maksiat. Nah, emang ada pensiasatan biar bernilai ibadah? Ya ada. Contohnya, ya misal kita diajak dugem, kita budal ke tempat dugem, tapi ini dalam rangka lita'aruf loh ya. Penelitian psikolog seseorang dan punya latar belakang apakah sehingga dia suka pergi ke tempat tersebut itu loh. Tadi tujuannya ya mempelajari makhluk Allah. Namun di sini prinsip kita ya harus benar-benar kuat, Kang. Artinya jangan sampai lah ya terbesit kepengen apa di situ yang sehubungannya larangan dari agama lah ya, atau ikut harus yang ada di situ. Sehingga apa ya? Sehingga ya rasa syukur kita itu muncul dari diri kita. Alhamdulillah, Gusti Allah mentakdirkan saya diperkenalkan tempat yang selama ini saya hanya dengar tanpa melihat langsung itu loh. Dan alhamdulillah saya nggak terbawa arus. Artinya masih dalam posisi di jalannya itu. Namun di sini kita nggak boleh lah ya merasa yang baik atau merasa yang suci itu di antara orang-orang yang lagi pada dugem itu loh. Jangan merasa beruntung aja itu loh. Cukup gitu loh. Jadi apa ya, bersyukur saja lah ya pada Allah bahwa kita ditakdirkan enggak seperti mereka. Artinya gampang membuang-buang uang yang gak jelas dan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat itu. Ya terus doakanlah ya teman-teman kita yang masih seperti itu tuh agar dia sadar bahwa ingin senang itu ada cara lain yang lebih elegan tanpa buang-buang uang itu loh. Dan yang terpenting kita minta sama Allah lah ya agar teman-teman kita itu dikasih kehidupan yang layak sesuai dengan ajaran agama yang ada itu. Jadi kita nggak perlu lah ya ngeramain dia, nego dia, itu nggak perlu. Misal keadaan dia lagi happy atau ngeplay lah ya. Orang kalau lagi seneng atau ngeplay itu susah menerima nasihat baik, Kang. Apalagi ditegur, bisa berantem kita. Dimunculkanlah ya nasihat-nasihat baik itu ketika keadaan lagi baik pula, Kang. Dan itulah yang namanya dakwah bil hikmah. Katakan permasalahannya, pikirkan solusinya, pastikan momennya, lalu sampaikanlah nasihat-nasihat yang kita bisa selama itu berdasarkan agama itu loh. Yu'til hikmah, ya kan? Mayyasyawa mayyu'tal hikmah faqad autiya khairan kasiroka. Orang kalau paham hikmah itu nggak bakalan saklek dalam mengajak
apa teman kita dari yang buruk menjadi baik itu enggak, karena ada 1001 cara lah ya dari problem yang bisa kita pecahkan itu. Gimana? Paham lo ya?